Pastinya setiap manusia ada fase di mana, dalam kondisi yang paling bawah, dalam kondisi yang drop, dalam kondisi bangkrut, dalam kondisi minus bahkan, atau mungkin kamu sedang mengalaminya sekarang. Tentunya banyak sekali informasi mengenai hal ini dan bagaimana cara menghadapinya, tetapi sayangnya tidak ada langkah-langkah praktis. Tidak ada tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan selanjutnya, bagaimana untuk agar minimal safety atau keluar dari zona ini. Dan kali ini saya akan membagikan kepada kamu, semoga bermanfaat. Tonton videonya sampai habis, kita akan belajar bersama. Yang pertama adalah menerima dan menyadari bahwa kondisi saat ini adalah kondisi yang sedang ada di bawah, drop, bangkrut, minus, dan sebagainya. Terima dulu, masukkan ke dalam hati bahwa ini merupakan satu kesatuan dari perjalanan hidup, dari proses hidup. Ya, karena selama kamu masih bernafas, berarti masih ada kesempatan, masih ada rezekinya, masih ada jalan. Ya, yang kedua adalah berdoa, beribadah, memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun agama kepercayaan kamu. Ya, mungkin bagi muslim adalah sholat 2 rakaat, benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda kutip ya, walaupun kamu atau bahkan misalnya saya gitu ya, bukan orang yang soleh-soleh banget ahli agama, tapi setidaknya memohon ampun. Kita ada titik sebagai manusia dalam batas sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi ya, karena kita hanya melakukan yang mungkin, tapi Tuhan yang akan mengabulkan hal-hal yang mustahil. Yang ketiga adalah ceritakan kondisi ini kepada orang-orang terdekat, orang-orang yang membuat kamu nyaman ya. Kepada siapa? Kepada keluarga, kepada orang tua, kepada pasangan, atau bahkan mungkin kepada anak, untuk memberi pengertian bahwa kondisi sedang tidak baik-baik saja ya. Kenapa? Karena mereka biar tahu nih ya kan, apa yang kamu hadapi, apa yang sedang kamu lakukan, dan kamu ingin keluar dari keadaan kondisi ini ya, bukan memberikan beban kepada mereka. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kamu ambil kertas, atur ulang keuangan kamu. Hal-hal mana saja yang memang menjadi pemborosan, menjadi tidak perlu ya, kamu bisa menghapus itu, kamu bisa mengurangi itu, atau bahkan mengganti dengan hal-hal yang lebih hemat, lebih produktif. Yang kelima adalah ketika kamu membutuhkan uang cepat, mau tidak mau kamu harus menjual barang-barang ya, barang-barang atau aset yang ada, yang kamu punyai. Maksudnya barang-barang ini seperti apa? Barang-barang yang tidak produktif atau tidak terpakai ya, ini bisa kamu jual dulu ya, karena untuk bisa menyelamatkan, untuk mendapatkan energi, pegangan uang dan sebagainya ya. Tapi tentunya kamu harus melihat apakah misalnya kayak kendaraan buat kamu melangkah atau handphone buat kamu komunikasi, itu menjadi pilihan yang terakhir untuk dijual gitu. Selanjutnya apalagi yang keenam? Yang keenam adalah bagaimana kamu mengontak dulu nih orang-orang yang kamu kenal, orang-orang yang dekat dengan kamu, orang-orang yang positif ya. Dari sekian banyak kontak, dari sekian banyak orang yang kamu hubungi, pastinya banyak sekali orang yang negatif, banyak yang tidak mau bertemu denganmu. Gak apa-apa, cari aja yang mau, yang bisa untuk kamu ajak ngobrol, minimal kamu ketemu, kamu sharing ya kan. Apa yang disaringkan? Nah, ini yang ketujuh. Jangan ujuk-ujuk maaf, meminta uang, pinjaman dan sebagainya, tetapi menceritakan ajuan diri. Apa itu ajuan diri? Ajuan diri adalah menceritakan dulu kemampuan kamu ya. Misalnya bro, sis, kak, misalnya kan, om, saya punya kemampuan A, B, C, D, saya biasa bekerja A, B, C, D, kira-kira dari kemampuan saya seperti ini, kira-kira ada peluang yang cocokkah, atau ada job yang memang saya bisa lakukan karena kondisi saya dalam keadaan yang drop, di bawah, bangkrut, minus bahkan dan sebagainya ya. Lalu kamu dengarkan di situ. Terus kalaupun misalnya tidak bisa, kamu coba ajukan siapa yang kira-kira butuh kemampuan saya dengan apa yang saya miliki ini, siapa yang kira-kira bisa membantu. Artinya apa? Artinya dengan menceritakan itu, orang-orang yang nantinya akan membantu kamu, dia tahu sebenarnya kapasitas kamu
kemampuan kamu seperti apa. Bisa jadi ternyata ketika kamu cerita kamu cocok gitu kan. Bisa jadi tidak cocok juga, dan dia kepikiran orang lain yang cocok dan akan memakai dirimu, ya memakai jasa, skill, kemampuan, keahlian kamu. Selanjutnya yang 8 adalah turunkan ego. Maksudnya turunkan ego benar-benar dari kamu, ya misalkan mendapatkan satu peluang, mungkin saja tidak sesuai dengan harapan kamu, ya cara kerjanya atau misalnya uang yang akan didapatkan itu jauh sekali dari harapan kamu. Ya turunkan ego aja, lakukan. Karena kenapa? Karena saat ini kamu butuh cepat, kamu butuh untuk menyelamatkan keluar dari hal di bawah ini gitu ya. Kamu harus keluar sementara di situ ya. Terus yang 9 adalah jaga kepercayaan diri kamu. Ya, kenapa mungkin saja dengan situasi kondisi seperti ini membuat kamu drop betul. Membuat kamu sangat pusing, membuat kamu bingung, cemas, khawatir dan sebagainya. Tapi tetap jaga percaya diri bahwa ini adalah proses dari hidup, proses yang harus kamu jalani, dan Tuhan tidak akan memberikan segala sesuatunya di batas luar kemampuan. Mungkin kita sebagai manusia bilang, kok kayak gini amat Tuhan, ya Allah berat banget gitu kan. Tetapi itu memang sebenarnya untuk naik kamu level gitu ya. Apapun kondisi masalah kamu gitu ya, semua sama, pasti mengalaminya, nggak mungkin nggak mengalaminya. Bahkan saya pun sama gitu. Yang terakhir adalah kebangkitan gitu. Mungkin jatuh ini sebagai ladang penghapusan dosa, sebagai ladang untuk kamu bisa perubahan diri, sebagai ladang tuh apa ya, kalau boleh dibilang sebagai momentum, momen waktunya kamu berubah diri, ini menjadi lebih baik, penghapusan dosa, dan kamu harus bisa bangkit. Dan semoga kebangkitan ini menjadi perubahan yang lebih baik. Tentunya dengan kamu tetap tenang, tetap berpikir apa solusinya, dan kalau dari saya kita sama-sama doa agar bisa kembali, minimal kembali dulu, stabil, kaya raya, sehat, bahagia selalu. Kenapa? Karena kamu masih punya kesehatan, punya mata, punya telinga, punya pikiran, bahkan punya fisik yang bagus, punya kesehatan, dan bahkan punya nafas. Karena Tuhan telah menjanjikan ya, selama kamu masih ada nafas, masih ada rezekinya, masih ada jalannya, dan pilihlah jalan-jalan yang baik, positif adanya, sehingga apa? Sehingga nanti apapun yang kamu dapatkan itu berkah dan tidak ada karmanya. Semoga sharing kecil ini yang sifatnya teknis, praktis bisa kamu praktekkan dan menjadi kebaikan bagi semua orang. Silakan share aja kepada orang-orang yang kira-kira membutuhkan, orang-orang yang sedang di drop, bangkrut, di bawah, minus dan sebagainya. Kita berdoa bersama, semoga kita dikembalikan menjadi lebih baik, sehat, kaya raya, bahagia selalu, dan diberikan berkah yang baik, positif adanya. Amin, amin, ya rabbal alamin.